keajaiban-keajaiban yang pernah dialami Bung Andreas dari kecil bagaimana sehingga kan banyak Heeh, teman-temannya yang kasih julukan sebagai Andreas anak heeh, ajaib, bocah ajaib. heeh. Itu tuh gimana coba bisa di-share? Banyak lah dari saya SD kelas 3, kelas 4 itu sudah sukanya kayak melihat matahari, kemudian menyerap kekuatan matahari, Hmm. kemudian coba memotong awan. Ya kayak Hmm. gitu-gitulah yang teman-teman pasti juga Gimana caranya juga memotong ngerti. awan? Gimana caranya? Atau diajak ngomong gitu? Ya, ya. Diajak ngomong atau gimana tuh? Malu lah, tapi tapi ya Nggak ya apa-apa kan ini flashback kan? ya ya gitu bisa pakai niat aja niat. Intensi ya yang penting ya. Intensi diniatkan dirasakan itu Oh, memang bisa. Teman-teman nggak usah deso itu biasa memang bisa. Kayak itu ilmiah? ya ilmiah dalam tataran kuantum ya. Kalau sudah konsisten di situ, mungkin rasa syukur, rasa cukup, atau hidup dengan penuh cinta itu merupakan sebuah bonus kali ya kira-kira? Iya, iya. Nanti soalnya lihatnya dalam dan luas gitu. Misalnya kayak Oke. kesannya ini kan cuma ngobrolnya dengan beberapa orang nanti oh Heeh. ditonton. Tapi kan kalau kita lihat ngaji rasa itu tuh kan kalau kita lihat dengan kedalaman itu perwujudan yang mungkin di zaman Sriwijaya dulu ada. Orang-orang kumpul gitu Mhm. kemudian tongklang tongkleng tongklang tongkleng untuk mencari Mmm, kebenaran. mhm. Majapahit. Jadi ini dan itu sebelumnya ada. Jadi Iya, 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 iya. persamuan ini tuh kita lihat secara mendalam bahwa ini tuh semesta sedang bertemu semesta. Dan ini kita lagi ketemu ngaji rasa ini bagian dari energi leluhur, masa depan, masa kini, ruang waktu akhirnya ya ya ini sebenarnya ketuhanan yang sedang mengenali dirinya sendiri lewat Mmm, diskusi-diskusi ini. iya, iya, iya. Tapi so far ya, seberapa Ngadi Roso bisa memberikan implikasi positif terhadap, pertumbuhan teman-teman dalam belajar spiritual kesadaran yang selama ini diperhatikan oleh Bung Andreas? Bisa banget, bisa banget, bisa banget. Karena ngaji rasa itu kan memang bukan yang menjadi korban atas kehidupan itu enggak, kemudian motivasi biasa enggak. Ngaji rasa itu di scope-nya antara spiritual empowerment, jadi berkah-berkah, lepas-lepas Eee, rezeki itu, saya rezeki itu sampai dia kesadaran menyadari, mhm, mhm, sampai mhm, dia seterusnya. Nah ini sampai ini. Nah di scope ini tuh banyak orang yang sekarang mhm. lagi spiritual awakening gitu, Heeh, heeh, dan heeh. mereka masuk di 3 scope ini. Dan Ngaji Roso sangat membantu. Saya ketemu orang-orang di Semarang, di Bali, kayak ya saya nonton Ngaji Roso, ya mereka nanti akan berputar di 3 ini dan Mmm. mereka kadang nanti kan ada yang nyebrang, wah Iya, 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 dari iya, yang iya. sini dia naik Iya, lagi. iya, iya, Nah iya, iya. itu keren sih maksudnya Heeh, bagus heeh, sekali heeh, menurut heeh, saya. heeh, heeh. Oke, 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 oke. Eee, kemudian ini, sekali lagi bahwa ketika kemudian kita udah state of awareness, kita tidak seperti boneka zen yang pasrah ditindas gitu ya. Mhm, Kadang kita juga normal, bisa marah, mhm, ketika kemudian orang yang kita sayangi melakukan hal-hal, even itu adalah dalam relationship, anak, ikatan pekerjaan misalnya, melakukan hal-hal iya, tertentu yang tidak sesuai dengan, aturan atau kemudian membahayakan, ya kita tetap bisa marah, kita iya, tetap bisa, eee, men-DO mereka gitu ya. yes, yes, Kamu harus resign, itu sangat manusiawi dan bukan yes, berarti orang yang sudah senantiasa state of awareness terbebas dari itu semua gitu? yes, yes. Yes, Oke. yes. Jadi bahasa yang gampang ya ngaji rasa itu, yaitu apa? Ya kita senantiasa ngaji rasa, kayak apapun yang ada itu kita apa ya? Ada satu pemurnian otomatis di Heeh, hati heeh. yang kita ngaji rasa. Rasa itu apapun pengalaman yang muncul, ngaji itu kita mau melihat, mau mendengarkan itu. Mmm. Kita bisa bilang itu alkimia hati. Jadi Alkimia hati. alkimia hati. Nah, Bagus tuh. kalau kita bikin yang agak sedikit bertahap, kita harus bedakan 3 hal. Jadi dimensi kesadaran murni, dimensi alkimia hati, dan dimensi tindakan. Hmm, hmm. Dimensi kesadaran murni kalau kita nanti lama-lama makin lihat,
Kalau yang belum nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Tapi yang sudah melihat akan melihat bahwa sebetulnya di dimensi kemurnian itu selalu murni. Mau itu terjadi apapun, dia selalu murni. Tapi di dimensi hati, enggak dong bergejolak. Hati itu perasaan. Ya gitu kita melakukan alkimia hati. Kita jujur memergoki, halu, rasa nggak enak. Kita justru mengizinkan proses-prosesnya ini datang. Jadi ini sorry agak penting nih teman-teman. Jadi dimensi alkimia hati itu kita bukan mau membuang emosi, bukan mau menolak emosi, tapi kita mau membantu emosinya itu untuk komplit. Jadi komplit, dicerna. Kalau makanan kan dicerna secara komplit. Baru teresapi hikmahnya, energinya, dan yang kurang bagus nanti masuk ke toilet kan. Dicerna kan, di metabolisme. Nah, energi hati juga di metabolisme itu. Dicerna, dia menjadi komplit. Nah, kadang-kadang kalau kita di fase awal buru-buru menolak, dia nggak terkomplit. Dia belum kita dengar pesannya. Nah, kalau di yang fase yang lanjut, dia justru diizinkan untuk terasa, kemudian terolah, dan kemudian lepas sendiri. Nah, ini di dimensi alkimia hati. Kesadaran murni, senantiasa murni, karena kita yang menyadari tadi itu. Nah, di dimensi tindakan, itulah nanti bisa beda-beda. Oh, kita lakukan pemecatan, kita lakukan penolakan, pemblokiran nomor telepon. Jadi nggak semua itu, ini terutama ini sering kayak orang spiritual kok begini-begini. Jadi seolah-olah kita menghakimi orang dari tindakannya. Nggak boleh memblokir. Nggak bisa gitu. Karena nggak tahu, karena hikmahnya dari Roh Kudus atau kekuatan otomatis itu kita nggak tahu, dan pasti orang ya campur-campur lah, ada dosanya, ada hikmahnya, tinggal seberapa. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Nah, di dimensi tindakan ini pasti terjadi konflik dan lain-lain. Iya. Semampunya kita aja. Semampunya kita. Oke. Tapi gini ya, Mas, tadi bicara soal spiritual empowerment tadi ya. Banyak orang berdoa, tapi ternyata mereka tidak hadir. Banyak orang afirmasi, tapi sponsornya dari rasa takut. Banyak orang visualisasi, tetapi dari rasa yang kekurangan gitu ya. Tapi ketika kemudian kita udah mencoba untuk sudah menjadi ruang kesadaran itu sendiri, maka semua yang kita niatkan itu datangnya tuh bukan karena dikejar, tetapi karena kita memang layak untuk menjadi rumahnya gitu. Gitu ya. Kita layak untuk menjadi ladangnya yang kita perbaharui, bunga-bunganya indah sehingga lebah-lebah datang gitu, kira-kira seperti itu ya. Yes. Nanti kan spiritual empowerment itu juga banyak levelnya, juga banyak tahapannya. Tapi kan intinya dia spiritual empowerment itu karakteristiknya dia harusnya sudah nggak fanatik, sudah nggak di level awal sampai tengah akhir dari tahap spiritual empowerment itu sudah nggak fanatik. Kalau yang fanatik kan sebenarnya banyak ketakutan. Tuhannya itu seperti seolah-olah menakutkan, kemudian seperti banyak ketakutan. Tapi di sini kan sudah kita melepaskan ketakutan itu, menjadi makin terbuka. Nanti sampai seterusnya ya akan terus begitu, Tuhannya nggak menakutkan. Tapi bisa nggak dibilang bahwa state ketuhanan itu adalah jalan pintas untuk terwujudnya untuk manifestasi gitu? Boleh, tapi gini loh, bagi yang tahu, gini teman-teman, gini lah, oke, gini, state ketuhanan atau realitas ketuhanan itu kan membuat kita semakin selaras. Tapi kan kita nggak bisa paksa. Misalnya bayangkan teman-teman yang mungkin nonton Ngaji Rasa ini kan nggak ada yang fanatik dan kemudian menggenggam banget. Lah, yang fanatik, yang menggenggam itu kan juga nggak bisa dipaksa, teman-teman yang di Ngaji Rasa ini kan nggak bisa dipaksa. Hei kamu, ayo dong spiritual empowerment dong, merasa berdaya, nggak usah begitu, nggak bisa. Mereka juga nggak bisa. Demikian teman-teman yang di sini juga nggak bisa dipaksa untuk belum tertarik ke kesadaran menyadari, ya belum nggak bisa dipaksa. Tapi nanti dia berjalan sesuai dengan ritmenya lah. Pesan-pesan dari teman-teman Ngaji Rasa ini hanyalah ya yang penting jangan stop, terus belajar, bertumbuh, merindukan kebenaran. Dia akan ngebut menurut saya.
Tapi gini ya, Bung Bung Andreas lagi ya, soal tadi, bahwa state kesadaran menjadi jalan Hmm. mudah untuk terjadinya manifestasi itu ya logis juga karena mulai saat itu kita udah bisa memisahkan antara diri kita dari, kita sudah berhenti memisahkan antara diri kita dengan semesta gitu. Kita udah tidak lagi sebagai seorang peminta, tapi memang benar-benar menjadi salurannya gitu. Nah, Hmm. ketika kita, konsisten di situ, sering latihan, pendek-pendek tapi sering kan, lama-lama dalam kehidupan itu kita akan mulai berhenti untuk mengejar gitu. Tetapi pada saat kemudian kita mulai berhenti untuk mengejar, justru kita sedang menarik sesuatu gitu. Yes. Iya nggak? Terjadi nggak seperti itu Iya, kira-kira? iya, iya, bener kok. Ya nanti lama-lama makin itu semakin menjadi keniscayaan, menjadi hal Hmm. biasa. Jadi kalau di tingkat awal tuh kan ngoyo, seolah-olah Iya iya manifestasinya iya 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 ngoyo. iya. Nanti lama-lama kalau semakin otomatis ya ketika hujan itu memang ditakdirkan berhenti, dia akan berhenti. Jadi Oke. kayak apa ya? Kayak Iya saya saya iya saya iya saya iya. ingat, soalnya dari kecil saya dulu tuh sukanya hujan berhentilah, hujan berpindahlah, sukanya jadi pawang hujan. Iya, apa-apa De coba-coba mungkin bisa di-share ya flashback ke belakang gitu. heeh, Keajaiban-keajaiban yang pernah dialami Bung Andreas dari kecil bagaimana sehingga kan banyak heeh, teman-temannya yang kasih julukan sebagai Andreas anak heeh, ajaib, bocah ajaib. heeh. Itu tuh gimana coba bisa di-share? Banyak lah, dari saya SD kelas 3 kelas 4 itu sudah sukanya kayak melihat matahari, kemudian menyerap kekuatan matahari, Hmm. kemudian coba memotong awan, ya kayak Mmm. gitu-gitulah yang teman-teman pasti juga Gimana caranya juga memotong ngerti. awan? Gimana caranya? Atau diajak ngomong gitu? Ya, ya, Diajak ngomong atau gimana tuh? malu lah, tapi tapi ya Nggak ya apa-apa kan ini flashback kan? ya ya gitu, bisa pakai niat aja, niat, Intensi ya yang penting ya? intensi, diniatkan, dirasakan, itu Oh. memang bisa. Teman-teman nggak usah deso, itu biasa, memang bisa. Kayak Itu ilmiah? ya ilmiah dalam tataran kuantum ya. Ilmiah dalam tataran kuantum. Kalau yang biasa tentu enggak. Dan teman-teman kan ini kan orang-orang Indonesia ya, Heeh. pasti sudah sering lah dengar-dengar cerita bahwa apa namanya, eee, sopir taksi tiba-tiba pindah tempat, Mhm mhm. apa namanya, ya sering lah Apa itu? Teleportasi itu apa teleportasi namanya kayak tuh? gitu-gitu. Nah, nanti lama-lama kan di awal itu kan kayak ngotot ya, seolah-olah kita dulu saya bikin simbol, Mhm bikin mhm. bikin kayak sigil, sigil itu kayak mantra-mantra gitu-gitu. Ya pasti banyak keajaiban, eee, tapi nanti lama-lama kan menjadi semakin simpel, kayak lama-lama kayak saya berkah, menjadi semakin identitas, semakin kayak saya berlimpah. Nah, terus nanti berikutnya menjadi lebih simpel lagi, seperti saya melepaskan, Mmm. kayak releasing-releasing kan, saya niatkan untuk melepas, saya, tekadkan melepas. Nah, itu sudah terjadi keajaiban juga. Nah, nanti lama-lama kesadaran menyadari, lama-lama ya otomatis. Keajaibannya sekarang ya sebenarnya banyak, tapi lebih kayak nggak diregister lagi ke pikiran, karena sehari-hari kayak kayak contoh ya, saya kasih contoh ya. Kemarin saya tuh ini kan mau ngaji roso siang, terus kemudian sore nanti saya mau ada seminar. Saya sudah kebanyakan klien gitu loh. Terus badan saya sesek. Kemarin tuh kayak badannya kok sesek. Terus banyak sekali ngantri, klien klien klien, terus saya kayak berdoa, "Kok sesek ya? Tuhan atau kualitas ketuhanan, bantu saya apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya kehendak-Mu lah yang jadi." Heeh. Terus kliennya batal, tiba-tiba kayak ada masalah, batal, ya itu secara uang mungkin saya kehilangan berapa juta gitu Iya ya. iya Kalau iya. kalau serakah gitu loh. Mhm mhm. Tapi saya terus rasakan ya, ya menjadi lebih selaras, sehat, berkah, dan ada uang-uang lain yang lebih berkah gitu loh. Mmm, Dan mhm mhm. itu kalau kita pakai keserakahan ya itu suatu, "Ih, kok batal kok Iya seneng," iya gitu. iya. Tapi itu lebih berkah daripada nanti kalau kita lihat, wah saya kebanyakan klien, kemudian sakit, kemudian batuk, nanti ngaji rosot terus juga nggak bisa ngomong. Kayak, nah itu, keselarasan itu, Iya 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 iya. keselarasan. Paham paham. Tapi, tadi yang soal flashback ya, Mhm, kalau terjadi hujan gitu, mhm.
hujan berhenti gitu, berapa menit langsung berhenti? Ya dulu kadang bisa langsung, Oh, sering kayak gitu? bisa sering. Tapi lama-lama nanti di fase kesadaran menyadari itu, kayak seolah-olah ilmu gaibnya itu seolah-olah hilang. Oh gitu. Tapi nanti muncul lagi. Tapi gini, itu kan Heeh, kalau nyuruh hujan berhenti itu kan udah umum gitu. Artinya heeh, tuh udah banyak orang Jawa, biasa, mbah-mbah heeh, kita itu yang bisa sampai heeh, sampai detik ini gitu. heeh, Yang jadi masalah adalah ketika kemudian musim kemarau disuruh datangin hujan. iya. Nah, ada nggak pengalaman kayak gitu tuh? Ya itu gini ya, kalau sekarang ngomong yang agak serius memang kita tuh kayak gitu-gitu tuh nggak bisa ngotot banget melawan hukum karma. Oke, oke. Jadi kayak seolah-olah kita kalau di fase awal itu seolah-olah kita kan mengendalikan mengendalikan seolah-olah gini loh, Semesta itu nurut sama kita gitu ya. omongannya kan gini kan, "Saya bisa loh, saya melakukan hal-hal ini, terjadi loh keajaiban." Heeh, Seolah-olah itu gara-gara saya. Padahal itu gara-gara fasenya emang masih di situ, tuh dikasih pelajaran sama semesta. Emang, oke. ya lu emang lagi dapat pelajaran yang ini. Nanti di fase berikutnya akan semakin jelas bahwa itu tuh bukan kamu, bukan gara-gara kamu. Tapi gara-gara memang itu tarian karma. Kayak ketemu gini kan seolah-olah gara-gara saya ini ngaji saya bisa memilih untuk datang. Mhm, mhm. Enggak, ini kan terkondisi oleh Iya, iya. perkenalan Iya, kita, iya. oleh semua pertemuan kita, oleh dorongan hati, oleh tenggorokan yang nggak rusak. Heeh, Ketika heeh. tenggorokan rusak, ya ini semua, itulah Tuhan. Heeh. Tuhan itu ke semuanya itu loh. Oke, oke, oke. Terus mungkin secara konkret nih, Mhm, Mas Andreas, gimana, kita harus bersikap saat kita berada di state of awareness, tetapi realita di luar, terutama misalnya, banyak ketidakselarasan gitu yang mhm, terjadi gitu, antara, ya banyaklah ya, pasangan dan lain sebagainya gitu. Kadang kan kita harus mengatur, suka mengatur, ngelarang ini gitu sebagai sebagai pasangan gitu kan. Nah itu, cara menyadarinya gitu ya, dan memilih sebuah policy yang based on kesadaran itu bagaimana? Kan tidak mungkin juga terus kemudian kita mhm, harus, "Karena aku berada di kejernihan, maka aku akan pasrah buta. Aku akan menerima apapun yang semesta iya, hadirkan dalam diriku," gitu. Gimana iya. tuh? Ada jawaban beneran dan jawaban pura-pura. Ah, Jawaban benerannya, lakukan yang terbaik aja, oke. jujur aja, karena dan kita sudah harus matang banget, kesadaran bukan pasrah buta. Itu diafirmasi dah 100 kali, kesadaran bukan pasif, kesadaran bukan pasif, kesadaran bukan pasif. Iya, iya, iya. Karena emang bukan. Hmm, Itu lebih mirip bahasa Indonesia reseptif, reseptif, oke. keterbukaan yang reseptif kayak apa, kalau Mas Hendra dalam kondisi sekarang terbuka, tiba-tiba saya pingsan gitu, sakit dan pingsan, pasti dalam kondisi kesadaran akan menolong. Mhm, Ada suatu welas mhm, asih yang otomatis. Itu namanya reseptivitas. Itu ada. Jadi kesadaran itu kalau di ilmu kuno kualitasnya 3. Kalau ini Buddha ya, Buddha dia bilang kosong, sadar, dan reseptivitas. mmm, Kosong, sadar, dan reseptivitas. Kalau Hindu, hadir, sadar, dan berkah damai. Hadir, sadar, dia ya sebenarnya kosong, cuma dia lebih menyoroti hadir, sadar, satchitananda. Hadir, sadar, dan berkah reseptivitas. Sama aja kan? Sama aja kan? Itu mhm, kalau di dalam Nasrani dibilang kualitas ketuhanan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Di Islam juga sama ya, rahmatan lil alamin. Nah itu eh, memang kita bukan pasif, tapi ada suatu reseptivitas. Dan reseptivitas itu seberapa ngangkat. Ya kadang ngangkat banget, kadang enggak. Jadi lakukan yang terbaik, sejujur mungkin, semampu mungkin. Kalau nggak bisa, ya udah, tapi sebisanya. Nah, itu jawaban yang asli. Kalau jawaban pura-pura, eee, kiat-kiat ya, ini juga bagus. Ini menurut saya ikhtiar yang paling maksimal, heeh, yang bisa kita lakukan. Ikhtiarnya adalah ada 4 mantra. Jadi mantra pertama, saya hadir. mhm, Mantra kedua adalah kamu juga hadir, jadi saya hadir, kamu juga hadir, kita mengakui kehadiran orang lain. Mantra ketiga, kamu punya penderitaan, kamu punya tantangan hidup, saya mau bantu kamu. Kamu punya penderitaan, kamu punya keunikan, saya mau bantu.
Mantra yang keempat, saya punya penderitaan, saya punya tantangan, bantu saya. Jadi bukan dari sosok yang tinggi, tapi dari kayak saya ini sekarang ngomong ya bukan dari sosok yang tinggi, tapi dari Andreas yang punya kelemahan. Saya tidak menjanjikan mimpi-mimpi, tapi ya saya dari sesuatu yang punya kelemahan. Tapi menariknya gini loh, Mas. Hmm. Mas, kan kita kadang punya anak gitu menginginkan sesuatu yang kadang kita nggak suka gitu ya. Kita tuh udah terbiasa terkadang jadi laki-laki, jadi orang tua, jadi papa itu reaktif gitu kan. Ngelarang itu kan reaktif menurut saya kan. Kalau kesadaran itu kan bisa dibilang reflektif gitu. Reflektif sama reaktif kan sesuatu yang berbeda. Kalau melarang itu kan kita mencoba untuk mengendalikan orang. Tetapi paling enggak gitu saya ingin dapat pesan gitu. Kesadaran itu katanya kan mengendalikan dirimu sendiri terlebih dahulu gitu. Nah gimana itu? Dialog-dialog batinnya itu seperti apa gitu ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ngerti. Contoh ya, langsung Ya. aja. Misalnya contohnya kayak semampunya sih ya. Contoh ini contoh-contoh misalnya ada situasi yang nggak enak. Kita ya biasanya ya nafas dulu. Kadang nggak mampu juga bernafas. Jadi ya udah sadar aja. Kalau orang Jawa bilang nyebut itu kayak astagfirullah. Ya dalam astagfirullah itu kayak tek gitu. Atau cek gitu kayak oh iya. Nah, dalam oh iya ini kan terasa jantungnya yang deg-degan, yang rasanya jengkel. Nah, proses alkimia hati itu artinya memergoki itu, oh iya jengkel nih. Terus kita melakukan yang terbaik untuk percaya pada satu keluasan. Mungkin kalau sudah mampu udah lepas saja langsung. Tapi kalau belum mampu kita mungkin berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, sesuai dengan apapun yang kita yakini, atau kalau yang teman-teman ini kan ya, semesta bantu saya, saya terbuka, tarik nafas, buang nafas, saya menyadari tekanan-tekanan ini, saya mengizinkan tekanan ini untuk hadir, dan terolah dengan sendirinya. Nah, nanti sebisanya kita nanti akan mungkin melarangnya akan berkurang 50%, mungkin. Jadi jangan be realistis. Jangan kita tuh harus tahu langit dan bumi. Bahwa kesadaran itu memang aslinya murni, tidak ternoda, tapi bagaimana kita bertindak ini tuh bumi, kita dalam satu keterbatasan. Namanya embodied awareness, kesadaran yang meresap, kesadaran yang mewujud. Kesadaran yang nggak terbatas itu begitu mewujud ke dalam hati Andreas, ya pasti terbatas. Nah, terbatasnya itu kita sebisanya, di momen itu bisanya apa. Dan caranya yaitu kita membawa pengingat-pengingat yang tadi sudah ditanyakan itu loh, yang entah nafas, entah kita afirmasi. Di awal-awal masih pakai perlu gitu-gitu ya. Kayak saya terbuka, saya izinkan, semuanya hadir. Tarik nafas, buang nafas, astagfirullah. Nah, di awal pakai gitu. Nanti lama-lama bisa nggak pakai kayak gitu-gitu, cuma dalam satu momen dia akan ya terjadi suatu pelumeran, atau kita biasa juga rasakan tubuh sentuh tengah dada. Itu cara-cara yang ikhtiar kita gitu. Aku lebih spesifikasikan ya, Bung Andreas ya, karena ini menjadi problematika banyak sahabat-sahabat yang memutuskan dalam hubungan dengan pasangannya untuk divorce itu kan makin kesini makin banyak gitu ya. Nah, dengan belajar kesadaran paling tidak kan ya ada solusi yang lebih jernih gitu, tidak kemudian kita terus reaktif memutuskan untuk oke, kita divorce gitu. Nah, bagaimana sih menjaga kesadaran saat yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang kita cintai, tapi dia menyakiti tanpa sadar gitu. Apakah cinta yang sadar itu tetap bertahan meski disakiti, atau cinta yang sadar itu justru berani meninggalkan tanpa dendam? Menarik sekali. Jadi saya ulangi lagi, ini penting banget. Jadi dimensi kesadaran murni, dimensi hati, dan dimensi tindakan. Ini beda banget. Kesadaran murni yang menyadari, ya memang selalu murni. Tapi hati jangan dipaksa. Harus murni. Belum tentu belum bisa. Kalau sudah bisa ya bagus, Anda para wali.
Tapi kalau belum, jangan disangkal. Oh, jangan. Kalau tidak diberi perhatian berlebih, itu benar. Tidak diberi perhatian berlebih, tapi memang kita tuh mengakui bahwa hatinya ada gejolaknya. Nah, itulah yang kita pelan-pelan untuk kayak bantu lumer. Nah, caranya bantu lumer gimana? Dengan mengizinkan dia ada. Justru dengan mengizinkan dia ada itu justru kita sebagai kesadaran mengizinkan emosinya itu hadir, dia menjadi matang. Saya praktekkan ya. Saya berdiam dalam kesadaran, nanti tubuh bisa bergerak. Ini setiap orang pribadinya beda-beda. Ada yang dominan tubuhnya gerak. Tuh, bisa getar-getar atau melepas ketegangan. Itu dominan personality tertentu. Nanti ada yang emosi. Nanti ada yang dominannya ingin kayak menyendiri, kayak ambil selimut kemudian kayak berjeda. Nah, itulah proses pengolahan itu. Nah, nanti setelah itu, proses pengolahan hatinya makin baik, tindakannya makin diilhami oleh kekuatan kudus. Nanti ada wangsit. Ini memang saatnya berpisah. Gitu. Nanti ada yang enggak, ini bukan berpisah. Ini adalah lanjut. Gitu. Dan itu kita langkah demi langkah, hari demi hari. Kadang wangsitnya itu enggak langsung seperti rencana 10 tahun gitu loh. Ini adalah biasanya cuma kayak wahyu gitu loh. Ini jangan dulu berpisah. Ada pelajaran. Atau ini berpisah. Jadi dari pengolahan hati. Paham nggak? Jadi kesadaran itu memungkinkan kita bisa mengolah hati. Mengolah hati memungkinkan kita tindakannya jernih. Iya. Oke, bisa dipahami ya. Tapi gini, mungkin teman-teman kan banyak orang menyebutkan, apakah semua bentuk relasi itu pada akhirnya adalah jelmaan dari guru spiritual yang membangkitkan kesadaran setiap individu gitu. Jadi sebenarnya pasangan kita itu adalah salah cermin bagi diri kita untuk bertumbuh sendiri atau gimana, Mas Andreas? Ya sebenarnya iya, tapi nanti gurunya itu bentuknya beda-beda. Ada guru yang bentuknya spiritual banget. Ada guru yang pasangannya mungkin justru dia duniawi, tapi untuk mungkin membantu kita biar kesadarannya lebih membumi. Tidak cuma kesadaran langit, tapi juga membumi. Ada yang nanti dapat pasangannya meneguhkan banget dalam kesadaran, itu ada. Ada yang dapat pasangannya macam-macam. Ada yang nanti pisah, nanti pasangan berikutnya baru beda-beda. Jadi kita enggak, ya tapi semua benar, semua relasi sebenarnya adalah mengandung pembelajaran, termasuk dengan orang tua. Tapi kan nanti beda-beda, Mas Hendra. Ada yang, kalau orang tua saya misalnya ya modelnya yang membebaskan, yang secara manusia mungkin membuat banyak gejolak, tapi secara pembelajaran spiritual membuat melesat. Tapi lagi-lagi dengan kita state of awareness, ketika muncul pertanyaan nih, apakah bertahan dengan cinta atau meninggalkan demi keutuhan jiwa, itu tetap yang tahu adalah dirinya. Nanti akan ada kemantapan sendiri gitu dengan latihan pendek-pendek tapi sering tadi gitu ya, Mas. Iya. Ini contoh ya. Saya pribadi kan sudah yakin, insya Allah, bahwa kesadaran yang murni itu seperti itu. Sudah jernih, saya nggak mempertanyakan lagi karena itu sudah jelas gitu. Nah, tinggal masalah tindakan sama hati dong. Nah, terus nanti begitu saya ada tarikan-tarikan masalah, yang saya ingatkan ke diri saya sendiri gini, dan keluarga saya, istri saya semua mengingatkannya adalah sing penting atine, sing penting atine, sing penting atine sik. Jadi yang penting hatinya dulu. Kan dimensi kesadaran sudah clear, sudah yakin. Tinggal nih hatinya kan gejolak kan. Sing penting atine dulu, sing penting atinya dulu. Jadi bahkan saya mengingatkan diri saya, mau dunia kiamat sing penting hatinya dulu. Jadi tindakannya udah belakangan, yang penting atine sik. Itu yang saya, karena kita pengen segera bertindak kan, pengen segera bertindak dari tekanan-tekanan itu. Iya. Wah, pengen danganu. Kayak misalnya ada orang, ayo dibales pesannya, padahal kita lagi kacau.
Nah itu kayak sing penting atine dulu itu atau yang penting hatinya dulu tuh saya mengingatkan diri saya sendiri untuk wes dah taruh dulu atau apa. Yang penting hatinya dulu. Nah, kita mengizinkan tadi dengan gaya kita introvert berarti kita jeda. Kalau kita yang tipe tubuh ya berarti kita izinkan tubuh itu mengalir atau kita tipe apa kita kita bagaimana kesadaran itu alamiahnya kita jalan-jalan ke kebun atau kita pokoknya bagaimana kita tuh kesadaran sambil mengolah mencerna bukan ini ya perasaan itu kita cerna biar dia jadi berkah. Nah, itu nanti itu dulu yang utama. Yang penting Iya, iya. hatinya dulu. Nanti setelah hatinya oke, dimensi tindakan itu bakal banyak jalan. Tiba-tiba ketemu ini ya. Ya pastilah itu Iya, gitu. iya, iya. Katanya teman-temannya di TikTok nggak apa-apa, nggak paham, yang penting denger dulu gitu. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksa paham. Iya, iya, iya. Tapi gini, Mas Andreas, lagi-lagi soal tadi ya, salah satu caranya, salah satu opsinya kan sadar nafas tadi ya. Mm. Nah ini yang bener yang mana nih? Aku harus sadar nafas atau sadari bahwa nafas itu sedang ada tanpa perlu mengontrol? Yang B. Kalau Yang itu B ya? jelas B. Oke. Tapi kayak tadi, ya kalau belum mampu ya udah saat semampunya Iya, gitu. latihan dulu. Sengertinya. Seperti Eckhart Tolle kan, ya udah hadir Heeh. di sini saat ini dulu. Kita Heeh. berusaha dulu nggak apa-apa, namanya Heeh. juga Heeh. pemula gitu kan ya. Sengertinya. Tapi kalau sudah bisa yang B, tadi kayak Mas Hendra bilang B. Oke, oke, oke. Termasuk aku harus hadir di sini sekarang, atau sadarilah bahwa kesadaran itu selalu ada di sini sekarang, bahkan tanpa diusahakan. Kalau Gitu. mampu B. B ya. Kalau nggak mampu A. Iya. Kalau Kalau nggak nggak mampu A. kalau Iya, nggak iya. mudeng, saya nggak mudeng ya sama mudengnya. Heeh, Saya sekarang ya beneran makin paham itu kok. heeh. Kadang nanti ada yang bilang, Mas Andreas kamu kok pinter banget menjelaskannya mudah sekali. Ada yang bilang, saya nggak paham nih orang ngomong apa. Lah ya tergantung. Nggak tahu. Itu memang sendiri-sendiri. Ya sudah. Semudengnya. Semampunya. Ya semampunya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah mampu, kadang-kadang butuh peneguhan, saya teguhkan B. Iya, Benar. tapi gini sih, kalau aku dulu ya, sadar nafas itu kan awal-awal, kok aku jatuhnya malah ke konsentrasi ya. Betul. Ini bisa jadi jebakan juga gitu. Akhirnya, akhirnya kan gini Mas Andreas, dikasih tahu kan sama guru gitu ya, jangan arahkan perhatian ke nafas, tapi biarkan nafas menyadarkanmu bahwa kamu hidup. Itu sih. Wah, gurunya bagus. Iya. Oh iya bener juga ya, tak angan-angan. Iya, jangan arahkan perhatian ke nafas, tapi biarkan nafas menyadarkanmu bahwa kamu sedang hidup gitu. Iya. Aku jadi mulai lebih aware waktu itu. Iya. Benar. Bagi yang sudah mampu, Mm-mm. sadari bahwa kita tuh semakin nggak mengutak-utik tuh semakin bagus. Jadi bukan mengutak-atik. Ya udah biarin aja. Ini pelajaran yang paling susah tapi paling mudah. Ya udah, ada nafas ya udah. Nafasnya pendek ya udah, nafasnya panjang ya udah. Nafas terengah-engah ya udah, itu kan kehidupan sendiri. Iya. Iya sih. Jadi ini penting banget karena di mana-mana banyak sekali orang yang bertanya, aduh aku udah berusaha untuk hadir, mindfulness, latihan sadar nafas, tapi semakin dicari kok malah semakin tidak hadir ya gitu. Aku pengen belajar manifestasi, merasa diriku kekurangan, tapi setelah ikut kelas kok masih gitu-gitu aja. Karena sponsornya beda gitu. Harusnya mana dulu yang harus diubah? Apakah kemudian identitas dulu yang perlu diubah atau gimana tuh Mas? Ya itu lagi-lagi nganu ya, masing-masing perjalanan karena nanti orang itu harus masuk fase frustrasi itu loh. Oke. Jadi pertama-tama kita akan ngutak-ngatik banyak hal kan. Kita bahkan teman-teman kan kalau teman-teman pengen tidur, semakin berusaha pengen tidur kan semakin nggak bisa tidur. Oke. Tidur gitu kan semakin nggak bisa tidur. Terus teman-teman semakin apa yang teman-teman tolak malah semakin muncul. Jangan bayangkan gajah, jangan bayangkan gajah, jangan bayangkan gajah. Makin ditolak makin muncul. Makin pengen kok malah makin jauh. Ya berarti rahasianya adalah tidak menggenggam, tidak menolak, sadar apa adanya. Itu terjadilah proses-proses otomatis tadi. Nah, tapi mampu nggak? Kalau
untuk pertama belajar ya kita pakai niat. Saya niat sadar. Saya niat sadar. Nah, nanti lama-lama niat sadarnya menjadi semakin lembut, menjadi semakin lembut. Akhirnya jadi pendek-pendek tapi Iya, iya, sering. iya. Nah, ini orang akan mulai paham omongan saya mulai di fase itu. Iya, iya, Kalau bener. sebelumnya nggak paham, ya memang nggak paham, maaf gitu. Iya, 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 Nah, iya. mulai paham Pendek-pendek pendek-pendek tapi tapi sering. sering. Iya, iya, iya. Nah, nanti pendek-pendek tapi sering, makin alamiah, di situ perjalanannya panjang. Kesadaran yang menyadari, oh ternyata kita tidak terpisah dari semesta alam, dan lain sebagainya. Iya kan, orang kalau udah ini kan, aduh katanya setiap usaha tuh bisa jadi jebakan. Berarti nggak perlu latihan sama sekali kan, ada juga yang Jangan, seperti itu. nah, ini rahasia yang penting teman-teman. Jangan berusaha itu ngotot. Jadi bukan kayak, wah berusaha berlebihan. Tapi kemudian kita hanyut ke sebelahnya tanpa usaha yang ya udah sengalirnya aja teman-teman. Ini ya teman-teman, siapapun yang nonton ini, Anda di fase Anda itu sekarang, ya itu sudah benar adanya. Cuma ya semampunya. Sudah benar adanya itu bukan berarti nggak bertumbuh. Lah pengennya apa? Oh dengerin Mas Andreas nggak paham, dengerin yang lain paham. Ya udah dengerin yang lain. Oh dengerin Mas Andreas yang paham bagian ini aja. Ya udah yang ini enggak, yang ini paham. Oh saya tuh sukanya sambil berkebun. Ya udah alamiah, itulah mintalah fatwa ke dalam hatimu. Hati ini loh yang sebenarnya guru sejati itu loh. Itu lebih penting sih teman-teman, Oke, serius. oke, 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 oke. Nah, kalau Mas Andreas mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, ada nggak contoh praktis yang membebaskan begitu? Bisakah dipandu secara singkat gitu, cara merasakan kesadaran tanpa usaha? Ya misalnya lewat penglihatan, pendengaran, Ya, atau misalnya sensasi tubuh atau gimana ya, gitu kan? Bener-bener rest as awareness gitu, ya. gimana? Mari ya teman-teman. Ya. Kita ini tentu nggak bisa dipahami semua orang, tapi ya lihat bahwa kesadaran itu tuh apapun yang teman-teman alami sekarang, itu adalah ekspresi dari kesadaran. Seperti cermin yang memantulkan banyak warna, merah, hijau, semua pengalaman terkenali, semua pengalaman terasa, tapi ya semua ini dalam kesadaran. Mungkin ada yang di luar tubuh, ada yang di dalam tubuh, tapi lepaskan semua teori itu dulu. Semuanya sungguh adalah secara alamiah kesadaran. Mungkin bersama-sama kita melihat sedikit, oh iya, ada pengalaman terjadi, ada suara, ada gerak, dan semuanya senantiasa hadir dalam kesadaran. Saya bukan hanya tubuh, karena tubuh itu bergerak. Tubuh dari masa kecil sampai dewasa. Saya bukan hanya emosi, emosi berganti. Pagi senang, sorenya sedih. Pikiran bergerak-bergerak. Perhatian meloncat. Siapakah yang menyadari semuanya ini? Siapakah yang sadar? Tidak usah digenggam. Beristirahat aja pendek-pendek. Bersama-sama kita rileks. Apapun yang Anda temui sekarang, itu benar. Lepaskan konsep udah bener belum ya? Udah sampai belum ya? Apapun yang Anda rasakan sekarang, Anda udah sampai. Tapi ya nanti lama-lama semakin mengerti kita. Semuanya memang ekspresi dari kesadaran. Seperti ombak-ombak yang berada dalam laut, seperti awan-awan yang berada dalam langit. Beristirahat, beristirahat. Semua sungguh adalah ekspresi dari kesadaran. Dan kita boleh mengaminkan kesadaran itu lewat ilmu-ilmu apapun, lewat afirmasi apapun. Sekarang kita aminkan yuk. Bukan karena kesadaran itu harus diaminkan, tapi karena kecintaan kita terhadap keutuhan, kualitas ketuhanan. Selalu ini adalah kesadaran, tapi mari kita aminkan. Mungkin cuma dengan berkata ya, ya, ya,
Yes. Ya. Atau cukup dengan berkata amin, amin, amin. Cukup dengan merasakan nafas Anda. Atau apapun yang pengen Anda lakukan sekarang secara natural, izinkan kesadaran itu terasa. Teraminkan ya, kesadarannya sendiri itu luas, tapi dia teraminkan di tubuh Anda. Biarkan tubuhnya bergerak dengan tidak kaku. Iya, iya. Kalau mau gerak, silahkan gerak. Mata berkedip, mau tutup mata boleh, buka mata boleh. Kita aminkan lagi, ya, ya, ya. Berkah, berkah, berkah. Dan ini Anda boleh lanjutkan pakai cara Anda sendiri ya. Itulah kita mengaminkan dan melihat bahwa semuanya sungguh adalah kesadaran. Itu sih. Oke. Keren banget nih Mas Andreas. Tapi mungkin satu pertanyaan, kacamatanya dipakai dia Mas kayaknya ya. Apa? Iya, kacamatanya dipakai itu keren nanti. Nah, Mas, Apa? minta tolong kacamatanya dipakai. Lah, itu keren nih biar fotonya mantap ya. Satu pertanyaan terakhir Mas Andreas. Kalau misalnya kita sudah tidak berusaha hadir, wah aku tuh jadi teringat pertama kali kita ketemu kalau pakai kacamata itu gitu. Tidak mengejar pencerahan, kita sudah tidak terikat lagi sama yang namanya metode. Yang tersisa apa, Bung Andreas? Yang tersisa kehidupan, kehidupan alamiah gitu. Kalau kita nggak mikir, kalau kita nggak terlalu banyak hanyut di teori pikiran, ketika saya menepukkan tangan gini, teman-teman semua langsung menjadi tepukan tangan itu loh. Ya, iya kan? Langsung ketika saya berkata ya dan suara ya itu terdengar. Ya itu teman-teman adalah kehidupan itu. Ya. Teman-teman langsung menjadi itu. Iya. Tapi kalau lagi mikir ya enggak. Oh ini Andreas, dia di luar saya. Ya itu namanya mikir. Tapi kalau nanti pikirannya sudah semakin lumer, musim semi, musim hujan, musim kemarau, sakit, sedih, tangis, nggak kuat, kuat, marah, lancar, nggak lancar. Ya itu kehidupan. Nggak ada yang memaksa, nggak ada yang dipaksa. Sebisanya berikhtiar tetap memberkahi, tapi ya tahu ini seperti kayak mimpi, nggak kita genggam apapun gitu. Doakan saya juga ya terus di jalan ini. Amin. Buat yang sudah mampu jangan tertipu oleh mimpi-mimpi tadi ya, termasuk ya apapun, tapi ya lepaskan, terbebas dan terbuka alamiah. Iya. Thank you ya, terima kasih banyak Bung Andreas, Mas Andreas, makasih banyak memberikan warna tersendiri di Ngaji Roso. Perspektif tentang state of awareness ini menjadi sesuatu yang ya alhamdulillah, puji syukur teman-teman udah lebih paham ketimbang yang dulu-dulu di awal gitu ya. Ada Mas Riko, ada Mas Andreas, ini kan memberikan spektrum knowledge yang berbeda, lebih advance gitu di Ngaji Roso. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, dan buat sahabat-sahabat semua yang mau mengikuti kajian atau kemudian perspektif Bung Andreas yang lebih keren, mungkin bisa join di akun TikTok-nya mungkin ya. Ada Bung Andreas. Bung Andreas. Dan kalau ingin join di grup WA, WhatsApp, Pejalan Keajaiban, nanti juga bisa lewat saya. Nanti saya kasih ke Bung Andreas. Terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan berkah buat sahabat semua. Thank you semuanya. Wih.